Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Usman Hambali, dalam pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan membahas akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu riya dan nifak jadi. Kali ini kita akan membahas dua akhlak tercela ya, walaupun nanti selitnya akan sedikit panjang, tapi insya Allah penjelasannya akan ringkas dan semoga mudah dipahami. Sebelumnya mari kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Setelah peserta didik mengamati, menanya, mengeksplorasi, menalar, mengkomunikasikan, dan merefleksi tentang akhlak tercela, diharapkan peserta didik mampu 1. Menolak akhlak tercela riya dan nifak. 2. Membiasakan diri menghindari akhlak tercela riya dan nifak. 3. Memahami akhlak tercela riya dan nifak. 4. Mensimulasikan contoh perilaku riya dan nifak serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya menunjukkan rasa tasyakurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah yang ikhlas agar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika amal ibadahnya disertai riya, maka sia-sialah belaka karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati. Di antara akhlak mazmumah adalah riya dan nifak. Oke. Yang pertama kita akan ngebahas tentang riya terlebih dahulu. Nah, riya itu apa sih? Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya, berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang ia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Dengan demikian orang yang riya berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 188 yang artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Qiyas 3 Ali Imran 188. Dalam sebuah hadits, Rasul juga menyebutkan, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, sum'ah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadits Bukhari. Macam-macam riya. 1. Riya jali, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. 2. Riya hafi, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan demi mencari pujian orang lain, untuk kebanggaan, atau tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya hafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Bentuk-bentuk, contoh, perbuatan dan sifat-sifat riya. 1. Seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. 2. Seorang siswa senang melaksanakan sholat duha atau duhur, dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. 3. Yang lebih tersembunyi adalah menolak riya, dan terus beribadah tanpa sedikit pun disertai riya. Tetapi begitu ada orang lain mengetahui amal ibadah dan amal syalehnya, dia sangat bahagia dan makin menambah ibadahnya. Akibat buruk, dampak negatif, perbuatan riya. 1. Menghapus pahala amal baik. 2. Mendapat dosa besar karena riya, termasuk perbuatan syirik kecil. 3. Tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Cara menghindari perilaku riya. 1. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana.
karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. 2. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas, walaupun sebesar apapun yang dilakukan. 3. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridha terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata, cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. 4. Mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. 5. Mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. 6. Tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi ria atas kebaikannya. Jadi gampangnya tuh, kalau berbicara ria atau sum'ah tuh, ingin dikata orang lah, ingin dikatain baik, dikatain soleh, ingin dikatain pinter, ingin dikatain dermawan dan lain sebagainya. Intinya tuh, ada maksud ingin orang-orang tuh, melihat perbuatan dia dan ingin dipuji gitu, itulah yang dinamakan ria. Jadi ria dan sum'ah tuh 11-12 gitu, sama-sama jelek. Nah, akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah nifak. Apa itu nifak ya? Cekidot. Secara bahasa nifak berasal dari kata nafiko yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus, dari sarangnya. Nifak juga berarti bermuka dua, pura-pura pada agamanya, lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusannya. Menurut istilah, nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun sesama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut munafik. Macam-macam nifak. Nifak kebagi jadi dua ya guys. Yang pertama nifak itikadi. Nifak itikadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dan yang kedua adalah nifak amali. Nifak amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 80, yang artinya, kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun kepada mereka, adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Quran Surat At-Taubah 80. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata selalu berdusta, apabila berjanji selalu tidak ditepati, dan apabila dipercaya selalu mengkhianati. HR Bukhari Muslim. Bentuk dan sifat perbuatan nifak. 1. Hanya berpikir jangka pendek yaitu kekayaan duniawi semata. 2. Tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar. 3. Seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. 4. Ragu terhadap kebenaran Islam. 5. Enggan melakukan sholat, kalaupun ia melakukan sholat pasti karena paksaan orang lain. 6. Tidak punya kepastian dalam berpikir dan bertindak. 7. Terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan khianat. Dan terakhir, suka membual mengenai keindahan duniawi dan melupakan kehidupan akhirat. Contoh sikap yang mencontohkan perbuatan nifak. Seorang anak yang tidak membayarkan uang SPP dari orang tuanya dan menggunakan uang itu untuk hal lain tanpa izin dari orang tuanya. Ayo, siapa yang suka melakukan perbuatan seperti ini? WKWKWKWK. Akibat buruk sifat nifak bagi diri sendiri. 1. Tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. 2. Hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. 3. Tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. 4. Mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayai lagi. 5. Mendapat siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Serem. Akibat buruk sifat nifak bagi orang lain. 1. Menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik.
Apabila kekecewaan cukup berat bisa menimbulkan anarkis. 2. Membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya yang tidak menentu. 3. Mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Upaya menghindari sifat nifak. Adapun upaya untuk menghindari diri dari sifat nifak antara lain selalu menyadari bahwa 1. Nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. 3. Nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. 4. Kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Nah, itulah penjelasan tentang akhlak tercela kepada Allah yaitu nifak. Jadi orang yang berbuat nifak disebut munafik. Kalian pasti sudah familiar dengan kata munafik kan? Sekian penjelasan tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu riya dan nifak. Bagaimana? Belajar akidah Al-Ka itu mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Sekarang mari kita diskusikan kembali sejauh mana kita memahami riya dan nifak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.